Artinya Al-Quran ini adalah roh. Nah, ibarat jasad, ya. Kalau kemudian rohnya tidak ada, maka jasad itu mati. Gitu. Kalau ketika itu untuk di SMP itu target hafalannya berapa itu? Waktu itu target hafalannya 3 juz. 3 juz ya? 3 juz. Iya. Ustaz Aziz dapat berapa itu ketika itu ya? Waktu itu saya dapat 2 juz. Masya Allah. Baik. 2 juz. Dapat 2 juz ya. Tapi saya dulu waktu itu karena masih SMPT ini kan masih awal-awal gitu ya. Masih awal-awal, masih istilahnya ya sudah gitu. Yang penting kamu ngaji, yang penting kamu. Tapi apa namanya? Waktu itu kan saya ngelihat teman-teman ya. Pas kanca-kancaku juz 80 tok ya. Aku akhirnya kayak gitu, terutama di halakoh waktu itu. Nah, dan kebetulan kan saya nggak dikelompokkan dengan yang unggul-unggul, jadi ngetutin yang halakoh. Satu halakoh aku pokoknya kudu paling unggul gitu. Oh gitu ya. Di kelompok harus paling unggul. Berkompetisi itu sudah ada sebenarnya. Ada. Lama-lamanya itu ya biasa gitu ya. Yang kelompok lain tuh ada kelompoknya waktu itu ada putra Ustaz Muin, Allah yarham. Hamzah, ya Hamzah itu beda halakoh. Dia kelompoknya itu kalau nggak salah kelompoknya Ustaz Subhi. Ustaz Subhi ya. Ustaz Subhi. Itu capaiannya lebih banyak. Iya, capaiannya banyak. Oh iya. 4 juz atau 5 juz gitu. Masya Allah. Baik. Para pemirsa semuanya, para pecinta Quran, jadi di zamannya ini Mas Aziz ya, atau Ustaz Aziz, targetnya 3 juz tadi ya. Ada yang nyampe, ada yang mungkin 2 juz gitu ya. Dan untuk ini saya nyampaikan informasi Ustaz Aziz. Jadi kalau sudah berjalan 5 tahun ya terakhir ini, jadi di SMP Nur Hidayah itu ada ya program baru. Itu kita sebutnya sebagai program tahfidz khusus. Nah, jadi itu berjalan 5 tahun, dan untuk tahun ini yang sekarang adik-adik kita atau putra-putri kita di kelas 7 itu sudah menjadi kelas tersendiri. Kalau kemarin mas kelasnya masih gabung dengan yang umum lah gitu ya. Nah, untuk program tahfidz khusus ini memang targetnya lebih banyak tahfidznya itu, yaitu antara 10 sampai 15 juz. Masya Allah. 10 sampai 15 juz. Dan memang ini satu tantangan tersendiri ya, karena bukan pesantren gitu, maknanya anak-anak kita itu memang perlu energi yang lebih ya, perlu waktu yang lebih juga untuk bisa mencapainya, tetapi dalam perjalanannya ya kita bersyukur kepada Allah, selalu ada dari peserta tahfidz khusus itu yang bisa sampai 15 atau 16 juz dalam waktu 2 tahun itu, kelas 7 dan kelas 8 gitu. Yang lain ya kisarannya itu 10, 12, tapi yang nyampe 15 itu selalu ada. Nah, jadi ini memang ketika kita melihat masyarakat kita itu semakin kuat semangatnya untuk menjadikan putra-putrinya menghafal Al-Quran gitu ya. Ada juga model orang tua itu yang kalau mondok nih anak itu nggak mentolo gitu ya. Kan ada gitu ya. Pengen anak mondok tapi hatinya itu nggak kuat, maka SMPIT itu intinya memberikan fasilitas ya kepada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menghafal Al-Quran ya kan. Banyak, tetapi kok berat kalau mondok ya. Maka kita dengan sistem full day school, kita memfasilitasi anak-anak yang punya semangat untuk menghafal, punya kemampuan menghafal, dan orang tua juga support untuk bisa menghafalkan lebih, tidak tadi hanya mohon maaf mungkin 3 juz. Walaupun targetnya 3 juz itu biasanya ada juga yang kan dapat lebih ya. Ada banyak. Nah, baik Ustaz Abdul Aziz, mungkin kita agak keluar ini pembahasannya ya. Jadi setelah saya sempat ini tahu juga ya, Ustaz Abdul Aziz ini setelah nyantri kemudian selesai hafalannya itu sempat juga jadi imam di Masjid Jogokarian ya. Oh ya. Apa yang bisa diambil hikmah ya? Berapa lama itu tadi sana ini? Saya di Jogokarian kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Tahun 2015. 2015 akhir. Berarti sampai sekitar 2019. Karena kan Jogokarian ini menjadi ikon gitu ya. Nah, apa kira-kira pelajaran? Mungkin kalau terkait dengan Qur'annya atau gimana apa ya? Jadi apa namanya? Dulu ketika sudah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah itu di awal kuliah ketika lulus masuk kuliah itu saya tuh sebenarnya sudah pengen nikah gitu. Gitu ya. Jadi sehingga saya kuliah sudah pengen nikah awalnya. Ya. Terus apa namanya? Sehingga menuntut untuk bisa lebih mandiri.
Nah, akhirnya terus kami sampaikan kepada orang tua itu biar terus aku neng Jogja rasa dipikirno gitu. Saya tanya tak cari tempat tinggal sendiri, terus cari sangu sendiri. Iya, dia hidup pokoknya Ya. sendiri gitu ya, mandiri. Ya walaupun kadang Tekadnya. masih dikirimi orang tua, kadang masih dikasih orang tua gitu. Nah, dari situ terus saya waktu itu masuk Jogja, bingung gimana ini cari tempat tinggal yang gratis. Tapi Akhirnya udah ada link belum itu ke Jogja itu dari? belum ada. Belum ada juga Saya ya? kelunang-lunung di sana. Saya cari masjid. Waktu itu wah ini harus cari masjid di Pencoan untuk tinggal. Akhirnya saya keliling di wilayah. Waktu itu saya kenalnya baru wilayah mana itu Kota Gede. Kota Gede. Saya keliling di Kota Gede itu ada masjid di dekat Gembira Loka, namanya Masjid Al-Fatah. Saya ke situ, kemudian saya ngelamar jadi marbot waktu itu. Kenapa jadi mana? Marbot. Setiap hari nyapu, ngepel, nyulai kayak gitu. Terus kemudian saya juga sok azan. Nah, sesekali azan, kemudian dari takmir itu tertarik gitu. Wah ini kok azannya bagus gitu. Kemudian setelah azan, kemudian sesekali ada imam yang nggak datang, itu saya disuruh maju. Nah, sekali maju banyak jamaah yang tertarik. Oh Ya, gitu ya. tertarik. Akhirnya terus saya sering disuruh jadi imam. Kalau nggak adzan imam. Akhirnya yang biasanya bersih-bersih masjid itu, udah Ustadz nggak usah bersih-bersih masjid lagi. Jadi udah jadi ustadz ini udah dia. Ya, waktu itu langsung disuruh jadi imam. Oh gitu ya. Suruh jadi imam, terus waktu itu sering suruh gantiin jadi khotib. Oh iya. Itu akhirnya terus mulai banyak jamaah yang kenal. Dan waktu itu kan masjid musafir itu ya. Banyak dari rumah zakat ada yang tahu, dari sini tahu. Akhirnya terus banyak yang waktu itu minta kami untuk jadi imam di beberapa tempat gitu. Dan waktu itu saya juga pencoan pertama itu di SMP IT Abu Bakar. Saya ngajar tahfidz di sana kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah itu saya di tahun kedua itu saya mulai banyak kenal orang Jogja. Saya mulai kurang bisa fokus di masjid di situ. Akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan masjid itu, pindah ke tempat lain. Nah, akhirnya terus di daerah Semaki itu dengan rumah zakat, ngerintis waktu itu pesantren multimedia dan ngerintis tahfidz Quran Club di SD Juara. Nah, akhirnya kita istilahnya bantu-bantu di rumah zakat itu. Terus setelah itu saya kenal dengan kawan-kawan di Malaysia waktu itu yang bawa Ustadz Danang Kuncoro. Ustadz Danang Kuncoro itu punya kenalan di Malaysia, sedang ngerintis pondok di sana, dan saya ditarik di situ. Akhirnya wah Malaysia, wah keliling nih ke luar negeri nih. Tertarik waktu itu, udah langsung Bismillah saya izin ke orang tua, dikasih izin, kemudian saya ambil cuti waktu itu. Cuti ke Malaysia. Tadi kuliah ya? Ya kuliah itu, sambil kuliah itu, di Marbot itu kuliah. Iya. Aktif di mana? Kuliah, terus cuti saya ke Malaysia, kurang lebih 1 tahun di Malaysia. Setelah setahun saya pulang ke Indonesia. Saya waktu itu nyari pencoan lagi, wah ini golek gratisan lagi saya. Saya cari masjid waktu itu, masjid ada kenalan dari Muhammadiyah itu, masjid dia markas Muhammadiyah. Saya ke situ, waktu itu saya ke Jogokarian dulu. Jogokarian. Waktu di Al-Fatah kan sebelumnya di awal ke Jogja itu belum kenal Jogokarian. Jogokarian saya masukin lamaran nggak diterima. Nggak diterima karena saya langsung istilahnya daftar jadi imam, daftar jadi marbot waktu itu, bukan langsung jadi imam. Terus ini udah banyak marbot, nggak keterima saya. Akhirnya terus saya ke masjid yang saya cari masjid yang dekat Jogokarian. Oh gitu. Nah, pernah suatu ketika ada orang Jogokarian, dia dulu mantan imam Masjid Jogokarian, Ustadz Solihuddin, beliau mudir PPTQ Darul Firdaus Bantul. Beliau jadi makmum di belakang saya waktu itu. Wah, setelah itu terus kita ngobrol, kenapa kok nggak di Jogokarian gitu. Saya ke sana ditolak gitu. Nah, kemudian itu Ustadz Solihuddin tuh menyampaikan ke Jogokarian, ke takmir, ini ada alumni Iskarima, dulu di Iskarima kok ditolak, gimana? Imam di sini sekarang. Akhirnya terus takmir Jogokarian datang ke masjid yang waktu itu saya tempati. Akhirnya minta saya untuk ke Jogokarian. Nah, setelah itu mulai aktif ke Jogokarian.
Waktu itu masih pulang pergi ya, saya masih ngurusi 2 masjid itu. Terus dekat walaupun dekat ini ya? dekat banget. Nah, kemudian setahun kontrak saya selesai, saya langsung ditarik ke Jogokarian. Nah, setelah di Jogokarian, niat saya untuk menikah lebih kuat lagi dan alhamdulillah ketika di Jogokarian saya menikah. Menikahnya ketika di Jogokarian. Saya menikah dengan alumni SMPT. Oh, alumni SMPT ya? Wah, saya nggak tahu ceritanya kalau itu ya. Alumni SMPT udah ya, satu angkatan. Gitu. Oh, gitu ya. Akhirnya saya menikah dan waktu itu masih LDR, istri di Solo, saya di Jogja, saya di Jogokarian itu. Nah, di Jogokarian jadi imam, imam rawatib juga apa namanya, ada pembinaan untuk ngaji anak-anak, kemudian rumah tahfidz Masjid Jogokarian dan terus apa namanya, pelatihan imam dan ketakmiran. Nah, waktu itu saya mulai dilibatkan di situ. Ketika ada pelatihan imam, saya diminta untuk ngisi dan ya seperti itu. Kalau perjalanan jadi imam gitu. Walaupun sudah menyandang Al-Hafidz, sempat juga ditolak-tolak juga ya. Ya. Lamarnya jadi dapat. Taraf cinta Quran semuanya ini tentu satu perjalanan yang cukup menarik ya. Bagaimana skenario Allah itu ya. Dan memang bahwa ya kehidupan kita ini penuh dengan liku-liku ya. Kisah-kisah unik yang kalau mungkin kita membayangkan kehidupan kita juga akan bertambah rasa syukur kita bagaimana skenario Allah itu sangat bagus untuk menghantarkan kita sampai pada titik kita hari ini begitu. Nah, kemudian setelah itu kan yang kami tahu Ustadz Ma'arif ini sekarang kayaknya lebih fokus ya. Kayaknya loh ya. Nggak tahu ya. Walaupun kalau di Solo ini sering sekali ya pamflet beliau itu ada mungkin jadi imam 1 juz misalnya atau kajian-kajian tentang Quran. Tapi sekarang beliau yang kita lihat lebih fokus yaitu karena mengelola pesantren beliau. Nah, kalau melihat perkembangan mungkin generasi muda kita hari ini Ustadz ya, kita tahulah kalau semangat berquran itu sangat luar biasa juga di masyarakat. Tetapi hal-hal yang merusak itu juga cukup kuat ya begitu. Bagaimana kalau Ustadz Abdul Aziz melihat bagaimana kita bisa mendampingi atau membimbing generasi muda kita ya mungkin usia SMP khususnya atau mungkin juga pesan kepada orang tua bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi pemuda-pemuda yang cinta atau menjadi pemuda-pemuda yang penghafal Al-Quran. Jadi kalau kemudian kita melihat sejarah, ya, generasi-generasi terdahulu itu mereka itu keren-keren gitu ya. Mereka itu keren-keren. Dan ternyata kalau kita lihat yang melatar belakangi mereka itu menjadi orang yang keren itu mereka punya roh yang kuat gitu ya, roh yang kuat. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini roh bagi orang-orang yang beriman. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Gitu ya. Allah menggunakan kalimat ruha sebagai kata ganti dari Al-Quranul Karim. Artinya Al-Quran ini adalah roh. Nah, ibarat jasad ya. Kalau kemudian rohnya tidak ada, maka jasad itu mati gitu ya. Dan nah betul. Ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak berquran gitu ya, ketika dia tidak dekat dengan Al-Qur'an, ketika dia tidak kemudian kembali kepada Al-Qur'anul Karim, maka hidupnya itu enggak ada manfaatnya gitu ya. Hidupnya itu tidak ada manfaatnya. Ketika perjuangan kita di dalam memperjuangkan Islam ini, Al-Qur'an tidak menjadi roh bagi kita semuanya, maka perjuangan kita itu seperti nggak ada kekuatannya gitu ya. Maka Al-Quran ini sebagai roh perjuangan, sebagai roh orang-orang yang beriman sehingga kemudian dengan roh Al-Quran ini mereka bisa berjuang dengan latar belakang mereka masing-masing. Kalau kemudian kita melihat ada sosok para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mereka itu sedang bersedih, ketika mereka itu sedang ada masalah, maka yang mereka lakukan itu salah satunya adalah mencharge iman mereka itu dengan tilawatul Quran ya. Ada yang kemudian hatam sehari 1 kali, ada yang hatam lebih dari 1 kali, ada yang 1 minggu hatam, ada yang intinya hubungan mereka dengan Al-Quran itu sangat-sangat kuat sekali. Kemudian kalau kita melihat juga di masa setelahnya, ada di masa Umar bin Abdul Aziz juga, beliau di awal-awal kepemimpinannya itu adalah dakwah beliau kepada
masyarakat atau rakyat yang beliau pimpin itu adalah dakwah Al-Quran gitu ya. Al-Quran ya. Ya, bagaimana beliau serukan para ulama-ulama, kemudian beliau menyeru kepada para ulama itu untuk pergi ke pelosok-pelosok negeri, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Gitu. Akhirnya kemudian setelah itu ketika masyarakat sudah dekat dengan Quran, sudah cinta dengan Al-Quran, baru beliau memperbaiki tatanan perekonomian, pertahanan, kemudian kesehatan dan seterusnya. Kemakmuran masyarakatnya itu benar-benar terbangun, benar-benar makmur betul itu ketika masyarakatnya sudah dekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian setelahnya di masa Imam Asy-Syafi'i, bagaimana orang tuanya itu, ini Al-Quran ini dasar betul, asas gitu ya. Asas betul. Maka apa namanya? Kalau kita menyimak kajian itu ada 2 dasar yang harus kita kuasai, harus ditanamkan dalam diri seorang anak itu. Satu iman, ya, yang kedua Quran. Iman sama Quran. Kalau kita melihat ada rintisan apa namanya Budi Azhari itu, Kutab itu pelajaran itu hanya iman dan Quran, iman dan Quran. Karena itu asas betul, ya asas betul. Ketika seseorang itu Quran nggak ada, iman nggak ada, kalaupun dia nantinya menjadi orang yang berilmu, itu ilmunya nggak manfaat, ya. Tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Akhirnya ketika dia menjadi seorang pejabat, ya pejabat korup, gitu ya. Menjadi seorang pemimpin yang tidak adil, seperti itu. Tapi kalau kemudian asasnya itu sudah dikuatkan, gitu ya, sudah dikuatkan, maka insya Allah kedepannya itu ibarat bangunan, nek pondasinya itu kuat, meh di tingkat piro wae, meh dia menjadi bangunan seperti apa, terpaan seperti apa, dia akan kuat. Tapi kalau pondasinya sudah nggak kuat, nah, bangunannya mewah, gitu, ambruk nanti. Nah, seperti itu. Jadi generasi sekarang salah satu sarana atau salah satu wasilah atau salah satu upaya yang bisa kita upayakan